Hai sahabat, senang Anda sudah menonton video-video saya yang saya tayangkan lewat channel YouTube saya. Saya percaya Anda sudah like, Anda sudah subscribe, sehingga setiap kali saya menayangkan video-video saya yang baru, Anda pasti tidak akan pernah ketinggalan. Jika Anda merasa diberkati lewat video-video saya, maka dengan kerendahan hati, saya memohon berkenanlah Anda share juga kepada keluarga-keluarga yang lain agar mereka juga mendapat berkat yang sama. Sengaja video-video saya isi dengan pelajaran-pelajaran Alkitab yang akan menjadi berkat bagi setiap keluarga yang mengikutinya. Mereka akan berhasil mengajar mendidik anak-anaknya menuju kepada kesuksesan, kebahagiaan, dan keselamatan yang Tuhan sudah siapkan. Oleh karena itu, jangan pernah tinggalkan video-video saya. Ikuti terus lewat channel YouTube Roni Suwono. Shalom. Shalom, jumpa kembali dengan channel pribadi saya lewat program Sabar Selidiki Alkitab bersama Roni Suwono. Kita memasuki video yang ke-8 dari seri pelajaran Alkitab Orang Kristen Harus Tahu. Oleh karena itu, saudara, ada perkara-perkara tertentu di dalam Alkitab yang seringkali mengganjal di dalam hati kita, yang seringkali menimbulkan rasa penasaran di pikiran kita, yang kita harus tahu supaya ketika kita mendengarkan khotbah yang begitu memberkati kita, tidak ada berkat yang terhilang dari kehidupan kita. Kita akan terima semuanya karena kita mengerti apa yang dikatakan di dalam firman Tuhan yang seringkali potongan-potongan kecil ini mengganggu jika kita tidak memahaminya. Saudara, judul kecil daripada video saya yang ke-8 yang saudara mesti tahu adalah hal berpuasa. Saudara, orang Kristen suka punya pandangan doa puasa itu menjadi senjata pamungkas yang hebat untuk membuat Tuhan mengabulkan doa-doanya ketika mereka tertekan dengan masalah yang besar. Namun saudara, kita perlu tahu tentang puasa tadi karena memang ada di dalam Alkitab ini. Dan Tuhan Yesus lagi-lagi yang memberikan pelajaran kepada saudara dan saya tentang puasa. Nah, saudara, kita baca lebih dulu Matius pasal 6 ayat 16 sampai dengan 18. Judulnya hal berpuasa. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Saudara, anjuran yang pertama yang diberikan oleh Tuhan Yesus, kalau engkau sedang berpuasa, jangan sampai dilihat oleh banyak orang bahwa engkau ini sedang berpuasa. Ada banyak orang yang munafik, kata Tuhan Yesus. Ketika dia berpuasa, sengaja mereka mengubah raut mukanya. Kelihatan letih, kelihatan lesu. Sehingga banyak orang bertanya, kenapa engkau? Supaya dia punya kesempatan menerangkan bahwa dia sedang ambil puasa. Untuk menunjukkan seakan-akan dia adalah orang yang demikian rohani, memiliki kedekatan dengan Allahnya. Tuhan tidak suka seperti itu. Tetapi Tuhan menganjurkan, cuci mukamu, minyaki rambutmu, supaya kelihatan segar dan orang tidak ada yang bertanya, kenapa hal ini
dianjurkan oleh Tuhan Yesus supaya saudara dan saya ketika mengambil puasa, oleh karena niat hatimu sendiri itu Anda datang dengan tulus ikhlas kepada Tuhan, di mana engkau ingin datang untuk merendahkan dirimu, supaya di dalam doamu engkau bisa merasakan bahwa engkau memiliki kedekatan dengan Tuhan yang lebih daripada hari-hari yang lain. Saudara, Dia tidak inginkan kita menjadi orang yang munafik, yang butuh dipuji oleh orang lain. Tetapi Dia berkata, justru ketika Anda melakukan hal yang seperti itu, Bapakku yang ada di surga, yang ada di tempat yang tersembunyi itu akan memberikan upah kepada engkau. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kapan kita harus berpuasa? Karena ada banyak anak-anak Tuhan yang suka mengikuti program yang ada di gerejanya masing-masing, hari apa, doa puasa, dan lain sebagainya. Sehingga sepertinya karena itu dilakukan rutin sekali, banyak yang berpersepsi, berkesimpulan bahwa doa puasa itu harus selalu setiap minggu. Saudara, jika Anda melakukan hal seperti itu karena ketulus ikhlasan, karena niat saudara punya kedekatan dengan Tuhan, tidak ada yang melarang. Dipersilahkan, saudara boleh ambil seperti itu. Tetapi coba kita lihat lebih dulu apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus tadi di Matius pasal 6 ayat 16 sampai 18 dengan Matius pasal 9. Setelah orang mengerti tentang doa puasa, karena mereka adalah orang-orang beragama, ternyata sama. Mereka juga timbul pertanyaan, penasaran di otak kepala mereka. Oleh karena itu, sebagian orang ini datang kepada Tuhan Yesus dan mohon petunjuk. Sama dengan saudara dan saya, apakah enaknya puasa ini setiap hari apa? Dalam seminggu sekali? Atau seminggu 2 kali? Nah, saudara, sehingga saya berharap ketika Anda memahami benar-benar tentang isi Alkitab, doa puasa saudara akan memberikan manfaat. Karena di dalam Alkitab kita ditunjukkan Anda harus bersikap seperti apa agar supaya doa puasa kita itu berkenan di hati Tuhan. Saudara, saya bacakan Matius pasal yang ke-9 ayat 14 dan 15. Judulnya sama, hal berpuasa. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan berkata, "Mengapa kami, murid-murid Yohanes Pembaptis, dan orang Farisi berpuasa, tetapi murid-muridmu tidak?" Loh, saudara kaget, Anda dan saya. Ternyata ketika Tuhan Yesus hidup di tengah-tengah murid-muridnya, banyak orang-orang yang beragama, termasuk murid-murid daripada Yohanes Pembaptis, ahli Taurat dan orang Farisi, itu meneropong bagaimana kehidupan Kristus bersama murid-muridnya. Apakah benar dia nabi? Apakah dia benar dia Mesias? Itu jadi sorotan. Terus kemudian apa yang dia lakukan? Perilaku yang seperti apa yang dia sedang lakukan yang patut diteladani? Dan mereka masih mengukur, membandingkan dengan kehidupan rohani mereka. Oleh karena itu, datanglah pertanyaan ini, kemudian datanglah murid-murid Yohanes, berarti banyak orang, kepada Yesus dan berkata, "Mengapa kami dan orang Farisi berpuasa, tetapi murid-muridmu tidak?" Menjadikan sesuatu pemandangan yang membuat mereka heran. "Loh, aku ini puasa seminggu 2 kali. Kata ahli Taurat dan orang Farisi kan demikian. Aku puasa seminggu 2 kali. Loh, ini murid-muridnya Yesus yang sering buat mukjizat, yang katanya adalah anak Allah, tidak puasa. Saudara, 15 jawab Tuhan Yesus demikian. Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka?
Tetapi waktunya akan datang, mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Saudara, Tuhan Yesus memberikan jawaban kepada murid-murid Yohanes Pembaptis yang bertanya, mengapa kami berpuasa bersama orang Farisi, sedangkan murid-muridmu tidak? Tuhan Yesus berkata, selama aku ada di tengah-tengah mereka, mempelai ini ada di tengah-tengah mereka, mereka ini tidak pernah berduka. Mereka ini tidak pernah menghadapi masalah yang tidak terselesaikan karena ada aku di tengah mereka. Sehingga mereka tidak perlu berpuasa karena tidak ada persoalan hidup yang menekan mereka, tidak ada masalah yang harus merintangi langkah kaki mereka karena aku ada di tengah-tengah mereka, sehingga mereka tidak perlu puasa. Saudara, dari sini kita mulai bisa meraba-raba. Berarti aku berpuasa ketika apa? Ketika aku punya masalah. Yang aku butuh mendapatkan kekuatan daripada Tuhan, aku akan datang kepada Tuhan, bukan cuma hanya dengan doa seperti biasanya. Yang seperti video yang ketujuh, contoh doa Tuhan Yesus pagi dan malam, Daniel 3 kali. Nah, saudara, bukan itu. Kalau aku punya masalah menekan, baru aku berpuasa. Nah, saudara, ini yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Tetapi ketika mempelai ini, waktunya akan datang, mempelai itu diambil dari mereka. Ketika dia ditangkap, dibunuh di atas kayu salib, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Berarti mereka sedang menghadapi masalah yang genting, masalah yang betul-betul serius. Kenapa? Karena mempelai laki-laki diambil, ditangkap, mendatangkan kepedihan, kesedihan di hati para murid-murid, para rasul. Maka pada saat itulah mereka akan berpuasa. Berarti kapan kita berpuasa? Kita simpulkan dari jawaban Tuhan Yesus, ketika kita menghadapi tekanan hidup, ketika kita punya masalah di dalam keluarga yang begitu serius, yang menekan kita, sehingga kita butuh kekuatan ekstra daripada Tuhan, maka kita datang bukan hanya dengan doa seperti biasa, tetapi doa puasa itu yang akan aku ambil untuk supaya aku lebih dekat kepada Tuhan dan aku diberi kekuatan oleh Allahku. Saudara, model seperti apa? Padahal kita orang-orang Kristen banyak yang berkesimpulan sama, bahwa kalau aku ngambil doa puasa, doa ini mesti manjur. Belum tentu, saudara. Tergantung dari sikap saudara dan saya, benar tidaknya di hadapan Tuhan. Yang pertama. Kedua yang menjadi kunci adalah jika doa permohonan kita itu sesuai dengan kehendaknya Dia, maka akan terjadi menurut kehendaknya Dia. Saudara, kita lihat Yesaya pasal 58. Saudara, jadi jangan pernah berpikir karena Anda ngambil doa puasa, doa saudara pasti dikabulkan. Salah, ya. Kenapa? Doa ini baru bisa dikabulkan jika sesuai dengan kehendak Allah. Oleh karena itu, Yesus yang adalah anak Allah, ketika dia berdoa di Taman Getsemani, diakhirilah oleh Tuhan Yesus karena dia tahu, ya, semuanya itu bisa dikabulkan sesuai dengan kehendaknya Dia. Oleh karena itu dia berkata, Bapa, jika boleh cawan ini berlalu daripadaku, namun jangan terjadi karena kehendakku, biarlah semuanya ini terjadi oleh karena kehendak-Mu. Dan ternyata apa? Doa Tuhan Yesus tidak dikabulkan. Dia tetap harus lewati jalan salib. Dia harus tetap menderita di atas kayu salib. Oleh karena itu, jika saudara berkesimpulan karena Anda doa puasa Anda pasti dikabulkan, saya mau nanya, Anda siapa? Nah, kita mesti mengerti
tentang kebenaran firman Tuhan, agar Anda dan saya menjadi orang beriman yang benar dan faham dengan isi hati Tuhan. Saudara, Yesaya pasal 58, saya tidak bacakan semuanya, silakan Anda catat. Judulnya Kesalehan yang Palsu dan yang Sejati. Ayat 1 sampai dengan ayat 12, silakan nanti Anda baca ya, dibaca, dicatat, nanti dibaca. Saya bacakan dengan cepat saja. Ayat 3 sampai dengan ayat 9. Mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya juga? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkannya juga? Sesungguhnya pada hari puasamu engkau masih tetap mengurus urusanmu dan kamu mendesak-desak semua buruhmu. Orang yang berpuasa diminta oleh Tuhan bersikap yang benar. Supaya apa? Tuhan mendengarkan dan suka mengabulkan doa saudara. Tetapi ada begitu banyak orang berpuasa masih melakukan kegiatan-kegiatan yang dia biasa jalankan, sehingga kelihatan puasa ini tidak serius. Mestinya kalau orang berpuasa sudah konsentrasi untuk doa puasa. Anda tidak lakukan segala sesuatu, tetapi hatimu betul-betul tertuju kepada Kristus sebagai Tuhan. Tempat di mana engkau mencurahkan segala isi hatimu, tempat di mana engkau bercerita tentang masalah yang engkau sedang hadapi. Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi serta memukul dengan tinju dengan tidak semena-mena. Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Sehingga Anda percuma, Anda puasa, tidak makan, tidak minum, itu hanya untuk supaya Anda punya perasaan aja bahagia. Padahal itu tidak akan memberikan manfaat. Sungguh-sungguh inikah berpuasa yang ku kehendaki dan mengadakan hari merendahkan diri, jika engkau menundukkan kepala seperti gelagah dan membentangkan kain karung dan abu sebagai lapik tidur. Sungguh-sungguh itukah yang kau sebutkan berpuasa, mengadakan hari yang berkenan pada Tuhan. Nah, saudara, kelihatannya merendahkan diri, tetapi kepala kita masih tegak terus. Kita masih melakukan banyak perkara, masih hidup dengan penuh dengan kesombongan. Tidak sama dengan pada saat kita berdoa itu, padahal kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, tetapi kita masih melakukan aktivitas-aktivitas yang seringkali menimbulkan dosa baru. Bukan, berpuasa yang kukehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Pada waktu itulah terangmu akan mereka seperti fajar, dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong dan ia akan berkata, ini aku. Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah. Tuhan langsung akan bicara, ini aku. Jika apa? Jika ternyata saudara berpuasa dengan merendahkan diri kepada Tuhan, itu dengan serius, dengan sikap yang benar, dan melakukan perbuatan-perbuatan yang oleh Tuhan Yesus paling sukai adalah, saudara bisa baca, ini sama dengan Matius pasal 25 ayat 31 sampai 46. Silakan dicatat, Matius 25 ayat 31 sampai 46. Ketika aku lapar, engkau memberikan aku makan, maka kamu memecah-mecah rotimu bagi orang-orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian. Ketika aku telanjang, engkau memberikan aku pakaian. Ketika aku haus, engkau memberikan aku minum. Inilah yang diinginkan oleh Tuhan Yesus ketika engkau datang merendahkan diri di dalam doa puasa, supaya Tuhan berkenan mendengar dan mengabulkan doamu. Namun tidak 100% doa puasa bisa dikabulkan. Semua doa bisa dikabulkan sesuai dengan kehendak Dia semata-mata. Saudara, orang bertanya, puasa harus bagaimana?
puasa itu selalu tidak makan, tidak minum. Nah, saudara, kapan? Ada orang yang mengambil waktu, mulai jam 6 pagi sudah mulai stop makan dan minum, sampai nanti jam 6 sore baru makan dan minum lagi. Berapa kali seminggu? Terserah situ. Anda mau mengambil berapa hari lamanya, sesuai dengan kebutuhanmu, sesuai dengan beban berat yang engkau sedang hadapi, silakan tentukan sendiri. Tidak ada ketentuan yang pasti di dalam Alkitab. Nah, saudara, terkadang ada orang yang sedang ingin belajar berpuasa, mengambil puasa yang lebih ringan, yaitu mereka tidak makan, tetapi sekali-kali mereka boleh minum air. Saudara, semua kembali kepada niat hatinya. Saudara, tetapi kita menyaksikan bagaimana Musa dan Tuhan Yesus itu berpuasa, tidak makan, tidak minum selama 40 hari. Tak usah coba-coba, tidak ada yang kuat, saudara. Kecuali adalah orang-orang istimewa yang disertai oleh Roh Kudus, yang disertai oleh Tuhan, dia akan diberi kekuatan ekstra yang tidak sama dengan manusia yang lain. Saudara, gimana dengan puasa yang begitu terkenal? Yang sering dilakukan oleh kita yang ada di muka bumi ini, yaitu puasa Ester. Ester ini mengambil puasa 3 hari, 3 malam, tidak makan, tidak minum. Saudara, kita lihat firman Tuhan ada di Ester. Saudara, ada di Ester pasal yang keempat. Kita lihat pasal yang keempat. Ester ini mendapat informasi dari pamannya yang namanya Mordekai, bahwa ada pejabat yang ada di kerajaan situ yang jahat kepada orang Yahudi. Dia ingin sekali membasmi bangsa Yahudi. Oleh karena itu, setelah Ester tahu, Ester ini menjadi salah satu putri yang tinggal di kerajaan itu tadi. Kemudian Ester prihatin dan Ester mengajak Mordekai untuk menyampaikan kepada seluruh bangsa Yahudi mengambil puasa seperti dia bersama dengan dayang-dayangnya. Saudara, ini yang dilakukan oleh Ester, ada di dalam Ester pasal keempat ayat 15 sampai dengan ke-17. Demikian bunyi firman-Nya. Maka Ester menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Mordekai. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayangku pun akan berpuasa demikian, dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Maka pergilah Mordekai dan diperbuatnyalah tepat seperti yang dipesankan Ester kepadanya. Keperluannya apa Ester? Keperluannya supaya dia diterima menghadap raja. Karena undang-undang raja, kalau tidak dipanggil tidak boleh datang. Nah, otomatis Ester ini tidak dipanggil, tapi dia harus menghadap dan harus cerita tentang kejahatan yang akan dilakukan oleh salah satu pejabat kerajaan ini. Saudara, dia butuh dukungan dari seluruh bangsa Yahudi yang akan dilenyapkan, supaya pada saat dia nanti menghadap, raja berkenan, mengulurkan tongkatnya, pertanda raja berkenan untuk dijumpai oleh Ester. Nah, saudara, demikianlah kita tahu sekarang apa yang harus saudara lakukan di dalam hal berpuasa. Kita akan mengetahui hal-hal yang lain pada video yang ke-9 di dalam judul Orang Kristen Harus Tahu. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Amin.